Nafi suradiqatil izzih. Jadi orang-orang yang berzikir itu adalah orang-orang yang mendahului, orang-orang yang terdahulu di dalam pavilion-pavilion keagungan. Artinya orang kalau sudah sering berzikir tadi tidak meninggalkan berpikir, tapi pikirannya itu untuk mendorong berzikir, maka dia sebenarnya berada di pavilion keagungan. Orang itu orang mulia sebenarnya gitu. Humur rahmah, mereka adalah rahmat li ahlil ardi, bagi penduduk bumi. La yashqa jalisuhum, orang yang bersama mereka, yang duduk bersama mereka tidak rugi atau tidak syaqiyun, tidak rugi atau tidak tersesat atau tidak susah. Wala yudamu man tamassaka bi janabihim saghiruhum indallahi kabir wa haqiruhum indallahi aziz. Orang kecil di antara mereka itu adalah orang besar, dan orang hina di antara mereka itu adalah orang mulia. Ma'iyatul haqqi qad nawarat afidatahum, kebersamaan al-haq sudah mencahayai hati mereka. Kanasu qulubuhum minas siwa, mereka membersihkan hati mereka dari selain Allah. Ini pada tahap tertentu orang yang berzikir itu dia di hatinya hanya ada Allah. Ketika di hatinya hanya ada Allah, maka dia ketika melihat tidak melihat kecuali Allah. Ketika mendengar tidak mendengar kecuali Allah. Dan dia mendengar tasbih alam semesta gitu. Ini tanpa meninggalkan syariat. Dia sholat, dia puasa, dia haji. Fawasi'at azamatul maula, sehingga keagungan Allah itu dia berada dalam hatinya. Makanya ma wasi'ani ardi wala sama'i wa wasi'ani qalbu abdiyal mu'min, hadisnya itu bahwa orang yang berzikir itu di dalam hatinya hanya ada Allah, sehingga dia ketika melihat, kalau masih di hatinya masih ada lain-lain, ada suka lain-lain, lalu dia ngomong saya tidak ada, yang ada hanya Allah, itu bisa jadi omon-omon. Makanya di kare-kare itu pintunya adalah melihat, bukan pakai pikiran. Makanya musyahadah saya selalu menghindari menyaksikan, karena menyaksikan nanti harus ada saksi, ada saksikan, siapa yang saksikan, itu kan selalu berteori itu. Tapi kalau melihat, dia lihat sendiri, nah bagus tuh. Dzikruhum waslun nuraniyun, zikir mereka itu menjadi ketersambungan cahaya. Ini yang selalu ditekankan di kar-kar itu. Jadi berzikir, zikirnya itu menjadi ketersambungan cahaya, bercahaya. Artinya ketika dia berzikir, dia melihat cahaya, minimal itu. Minimal. Atau kalau gak bisa cahaya, dia melihat hakikat langit dan bumi. Ghairu munqati'in bisyawaghibil ghafalat, tanpa terputus dengan gangguan-gangguan kelalaian. Jadi dia walaupun diusahakan misalnya setiap nafas itu berzikir, sehingga dia metik artinya dia walaupun berzikir, dia walaupun lalai tetap berzikir, itu ada tahapnya. Jadi walaupun dia tertidur, dia berzikir, dia lalai, dia tetap berzikir tuh. Karena dia al-jam'u bainad diddain, menghimpun dua paradok, menghimpun dua kebertentangan. La tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Dia berdagang, dia jual beli, dia tetap tidak lalai untuk berzikir kepada Allah. Qala azza min qail wasbir nafsaka ma'al ladzina yadhkuruna rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Ini surah Kahfi ayat 28. Ini Allah berfirman, wasbir nafsaka, bersabarlah dirimu bersama orang-orang yang mengingat Tuhannya atau berdoa kepada Allah pada siang dan pada pagi dan malam hari. Nah, zikir dalam kar-kar itu ada pagi ada malam. Itu muqayyad, itu terikat waktu. Ada yang tidak terikat waktu, yaitu istighfar, astagfirullah gitu. Wa qala yubayyinu fadlal dzakirin, Allah berfirman menjelaskan tentang maqamatul dzakirin, tingkat-tingkatan orang-orang yang berzikir itu.
Surat Ahzab 35, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashiina wal khashiati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was shaimina was shaimati wal hafizina furujahum wal hafizati wal dzakirina Allah katsiran. Ini wal dzakirina Allah katsiran, orang-orang yang banyak berzikir laki-laki, wal dzakirati, dan orang berzikir perempuan. A'addallahu lahum maghfiratahu wa ajran 'azima. Fahawat al-ayatu asyra maqamatin kana dzikru a'laha wa asnaha. Maka ayat ini menjelaskan tentang 10 tingkatan manusia. Jadi ada muslim, ada mukmin, ada qanit, ada shadiq, ada sabir, ada khashi. Itu a'laha wa asnaha, kana dzikru a'laha. Berzikir adalah tingkatan yang paling tinggi. Makanya karena itu selalu memegang wala dzikrullahi akbar, bahwa berzikir kepada Allah itu paling besar. Artinya lebih, porsinya harus lebih dioptimalkan gitu, tanpa meninggalkan instrumen yang lain. Bekerja tetap bekerja, bersyariat tetap bersyariat, main HP tetap main HP, mengikuti berita internasional misalnya nih sekarang yang lagi panas-panasnya, ikuti aja, tapi kalau nggak punya ilmunya ya nggak komen gitu. Jadi zikir itu tanpa, walaupun saya bilang bahwa akal itu di bawah zikir dan zikir itu adalah proses selanjutnya setelah berpikir, itu tanpa ditinggalkan zikir pikirnya. Jadi berpikir dan berzikir, bersyariat, berhakikat, berpuasa awam, berpuasa khawas, berpuasa khawasul khawas, begitu tuh. Fanzur hadakallahu hadakal maula kaifa amara al-haqqu an nas'ala ahla dzikri. Maka perhatikanlah bagaimana Allah itu memerintahkan kita untuk bertanya kepada ahli zikir. Kaifa ikhtassahum min baini kulli ahli ilmi. Kenapa Allah itu milih orang ahli zikir bukan ahli ilmu? Itu tuh, kalau di sini malah dipertentangkan. Tapi pertentangan ini bukan untuk di salah satunya ditinggalkan, bukan, maksudnya dibedakan begitu. Li'annahum hum ahlul ilmi ala tahqiq. Karena orang ahli zikir adalah orang ahli ilmu secara tahqiq, secara hakikat. Makanya begini nih, karena itu pertama kita harus berpikir dulu, lalu bersyariat dulu, lalu beramal dulu, baru setelah itu berzikir tanpa meninggalkan yang tadi gitu. Jadi muslim dulu, lalu jadi mukmin, jadi qanitin, jadi shadiqin, jadi sabirin, jadi khashiin, jadi mutasaddiqin, tanpa meninggalkan, baru setelah itu berzikir tanpa meninggalkan yang lain-lain gitu. Fahum al-amiluna bima amilu al-arifun bi khabayan nufus wa dhali zaha. Orang ahli zikir itu adalah orang yang mengamalkan ilmunya, adalah orang yang arif, orang yang mengetahui nafsu-nafsu yang tersembunyi dan lorong-lorong nafsu. An-nadhiruna ilal qudrah min wara'i hijabil hikmah, yang melihat alam kudrat di balik hijab alam hikmah. Ini bumi alam hikmah ini. Alam hikmah. Lalu di balik bumi itu kita melihat sesuatu. Jadi di balik akal kita melihat sesuatu, atau di balik zikir kita melihat akal. Al-ghaisuna fi biharil ilmi rabbani, yang menyelami lautan ilmu ketuhanan atau ilmu rabbani gitu. Jadi ini sudah tidak bertanya apa bukti adanya Allah gitu, atau bagaimana ciri-cirinya, atau bagaimana, bukan, ini sudah pada tahap yang lain gitu. Jadi berzikir tanpa meninggalkan berpikir, tanpa meninggalkan dunia, tanpa meninggalkan yang lain-lain. Yang ditinggalkan itu hanya dosa gitu, dan tidak menutup kemungkinan untuk juga berdosa, karena dosa itu menjadi jalan
dengan kita selalu berusaha untuk menghindari dosa, lalu kita ternyata terpeleset untuk jatuh ke dalam kubangan dosa, maka dosa yang kepeleset ini menjadi pintu untuk berzikir. Begitu tuh.